Nggak ngerti aku sama pemerintah Indonesia. Apa-apa staf khusus, apa-apa staf khusus. Ini baru diangkat lagi. Siapa setelah kemarin Ralimsa, terus jadi Kobuzer, terus siapa-siapa lagi jadi staf khusus tuh kerjanya apa ya? Kayaknya cuma dapat uang doang tapi nggak ada kerja deh. Dari kemarin staf khusus terus. Ini bentar lagi juga pasti ada staf khusus apa lagi lah. Nah, Halilintar nggak diangkat jadi staf khusus juga. Terus siapa lagi? Puji nggak diangkat jadi staf khusus bidang remaja komunikasi atau apalah gitu-gitu. Terus siapa lagi, udah angkat aja semua artis-artis yang viral, influencer yang viral jadi staf khusus, nggak ada gunanya. Makanya jangan heran, hashtag kabur aja dulu. Banjir kritikan kepada pemerintah tampaknya nggak pernah berhenti ya, guys. Mas Ragil, Mas apa Mbak ya? Mas Ragil yang tinggal di Jerman pun turut berkomentar tentang jalannya pemerintahan Indonesia yang semakin carut marut. Ya, mungkin saat ini tampaknya memang seperti itu. Bagaimana tidak setelah terpilihnya pemerintahan yang baru dengan janji-janjinya yang pro rakyat, ternyata sekarang berbanding terbalik akan menindas rakyat, di mana perampasan aset diberlakukan bahkan tanpa persetujuan rakyat. Karena apa? Karena sudah tahu ya, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya itu mengambil keputusan atas melibatkan suara rakyat, sedangkan mereka mengambil keputusan diam-diam dan hanya sekedar memberi info bahwa pelaksana itu telah dilakukan. Jadi amat sangat disayangkan. Dan berikut beberapa komentar, tanggapan, boleh dibilang masukan untuk pemerintah untuk diperhatikan tentang bahwa suara rakyat itu amat sangat penting. Karena apa? Karena pemerintah kita berdasarkan kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan di tangan rakyat dan keputusan ada di tangan rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat harusnya mengaspirasi suara rakyat, bukan suara mereka sendiri. Berikut tanggapan videonya. Prabowo siap mati demi bangsa dan negara. Mafia manapun, saya tidak takut. Iya sih, saya juga percaya dengan perkataan Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak ini berani menindaklanjuti kasus keempat makhluk ini? Presiden kita ini nggak bisa dipercaya ya. Tempo hari sudah bersumpah mau mengejar para koruptor sampai di mana. Prabowo tidak takut dengan koruptor. Tapi tidak lama kemudian muncul gagasan, ini bulan suci, ini hari Natal, kita mesti ngomong yang baik-baik. Dimaafkan gitu. Memaafkan pencuri itu bukan ngomong baik loh Bung, jangan salah loh. Itu ngomong jorok loh, itu kotor loh itu. Memaafkan pencuri itu bukan omongan baik, jorok. Dan Prabowo jorok memberi contoh pada bangsanya, dia pemimpin bangsa. Diampuni, asal dikembalikan secara diam-diam. Jadi kembalikan ke siapa? Ke presiden. Diam-diam. Ya, orang mengembalikan 0,5 triliun. Presiden bilang itu kembalikan 100 miliar, 0,5 triliun lebih banyak daripada Yang 400 masuk saku. nah iya, model kayak gitu. Kenapa Pak Ganjar lebih baik dan Pak Mahfud? Pertama, rekam jejaknya lebih baik. Kedua, rekam medisnya lebih baik. Jantung, ginjal, dan enjok sering saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah. Masa disuruh pilih yang udah jelas-jelas bapaknya pada saat jadi Menteri Keuangan dimintai keterangan mengenai keuangan negara. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga melarikan diri dan akhirnya bergabung dengan PRRI. Kemudian kita semua tahu sering ketemu dengan CIA dan ujung-ujungannya meletuslah kejadian 30S. Kemudian melarikan diri, tidak pernah kembali ke tanah air. Dulu dengan bangga Hasim bilang, kami sekeluarga dulu berpindah-pindah tinggal. Bangga jadi kaburan. Ya iyalah, gak bisa pulang ke tanah air. Orang gak bisa bikin laporan keuangan negara kok Bapak
Begitu Soeharto menjabat jadi presiden, gak lama kemudian baru dijemput sama Adam Malik atas perintah Soeharto. Kembali ke tanah air. Kemudian bapaknya memberangkatkan 3 muridnya untuk sekolah di Berkeley, California. Dan 3 orang itu yang akhirnya diangkat jadi menteri dan menjual Indonesia pertama kali ke luar negeri. Menjual Freeport, waktu itu namanya Tembagapura. Orang yang pertama kali menjual Indonesia ke asing, Bapak Ki Wong Iki. Terus dia sendiri ada masalah 98 kabur ke luar negeri. Negara gagal. Dia menjelaskan mengapa negara gagal. Salah satu penyebab negara gagal dalam buku itu mengatakan apa? Salah satu penyebabnya ya. Salah satunya adalah karena negara yang kaya sumber daya itu biasanya pemerintahnya berubah menjadi para pemburu rente. Pemburu rente itu adalah pencari keuntungan. Alih-alih dia mimpin negara dengan baik, mereka berubah menjadi pemburu rente. Mereka ikut memasukkan usaha mereka, mencari keuntungan dari usaha mereka dengan cara apa? Label bajunya baju negara. Itu yang disebut secara istilah misalnya adalah peng-peng. Pengusaha sekaligus penguasa. Dia punya usaha, untuk membenarkan usahanya, dia labeli dengan penguasa. Dia labeli dengan aturan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan. Dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Asu. Pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Saudara mengerti, saudara paham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Saya tanya, apakah saudara dikasih duit atau tidak? Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Bohong, selalu bohong. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Dan itu keyakinan kita, bahwa kita negara yang kaya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau bela-bela asing-asing.